Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah dari Abah Guru Sekumpul, serta nasihat-nasihat beliau yang sangat berharga. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Bagaimana perjalanan hidup beliau? Dan apa keistimewaan yang beliau miliki, sehingga peringatan haulnya selalu dihadiri jutaan umat Islam? Untuk mengetahui jawabannya, simak pembahasan kali ini hingga akhir. Guru Ijai, Guru Zaini, atau juga yang biasa dikenal sebagai Abah Guru Sekumpul. Beliau adalah salah seorang ulama karismatik yang berasal dari Pulau Kalimantan. Abah Guru Sekumpul juga merupakan salah satu wali Allah, yang juga dikenal memiliki sejumlah karomah. Selain karena banyaknya pengakuan dari para ulama, beliau juga dikenal memiliki banyak kekeramatan, atau yang biasa disebut karomah. Dalam kitab Jami'u Karomatil Aulia, karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau menyebutkan bahwa kata al-wali punya makna yang sama dengan al-qorib, yang berarti orang yang dekat. Dalam Hazanah Tasawuf, wali adalah predikat atau pencapaian yang sangat tinggi dalam perjalanan manusia, bahkan tertinggi yang dapat dicapai manusia biasa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat kewalian pada dasarnya tidak begitu saja diberikan, tetapi melalui perjalanan panjang menuju Sang Kholik. Buah dari takwa dan taat yang dilakukan terus-menerus. Dan untuk mencapai derajat itu orang harus melalui syariat yang dijalani secara istiqomah, dilakukan dengan penuh penghayatan melalui tarekat, hingga menemukan kedalaman hakikat. Imam Al-Qusyairi menyebutkan, beberapa ciri-ciri seorang wali dalam kondisi kesadarannya, tidak sedang berasyik masyuk dengan Allah, antara lain, mengerahkan segala kemampuannya untuk memenuhi hak-hak Allah. Menyebarkan kasih sayang kepada segala makhluk, tanpa ada rasa benci. Konsisten menanggung penderitaan dan cobaan. Sangat berkeinginan agar semua makhluk ini selamat. Menghindarkan diri dari segala yang menyusahkan orang lain. Jika kita melihat keseluruhan perjalanan hidup Abah Guru Sekumpul, maka nampaknya beliau telah memenuhi klasifikasi tersebut. Beliau telah diyakini banyak ulama sebagai waliullah. Maka dari itu, hampir tidak ada perdebatan tentang derajat kewalian dari Abah Guru Sekumpul. Sebenarnya, beliau sejak masa kecil sudah ada tanda-tanda bahwa beliau akan menjadi orang besar. Bahkan ketika beliau masih dalam kandungan, banyak hal aneh yang terjadi. Di antaranya, ketika itu ibu beliau melihat cahaya seperti bulan purnama turun menuju ke pangkuannya. Saat mengandung Abah Guru Sekumpul, sang ibu tidak ada sedikit pun rasa berat, atau rasa sakit, sampai beliau melahirkan. Ketika mengidam, jika ingin makan sesuatu, pada malam harinya ibunda beliau selalu bermimpi memakan makanan yang diinginkannya. Sehingga, di pagi harinya beliau sudah merasa puas. Guru Sekumpul memang dikenal sejak kecil sebagai orang yang mahfudz. Beliau dijaga dari berbagai hal yang mengarah kepada kemaksiatan. Abah Guru Zaini memang dikenal memiliki karomah kewalian yang dimilikinya. Semua itu tak lain karena kedekatan Abah Guru Sekumpul dengan Allah, Sang Maha Kuasa. Karomah Abah Guru Sekumpul memanglah sangat masyhur. Beliau dikaruniai karomah yang cukup banyak. Dan itu memang sudah menjadi rahasia umum, yang kesemuanya menunjukkan keabsahan makom kewalian beliau. Banyak sekali riwayat dari santri, keluarga, serta masyarakat yang pernah menyaksikan karomah beliau secara langsung. Berikut ini akan kami sampaikan beberapa kisah karomah yang dimiliki Abah Guru Sekumpul. Masih di keraton, saat itu ada majelis pembacaan kitab tafsir Marahul Labid. Saat itu, ada jemaah di luar rumah, persisnya di bawah pisang yang sedang merokok. Abah Guru Zaini yang tengah membaca kitab, saat itu langsung memberi teguran agar ia berhenti merokok. Padahal, jaraknya cukup jauh dari Guru Zaini. Dan itu pun masih terhalang dinding rumah. Kejadian seperti ini juga sering terjadi saat majelis sudah berpindah ke Sekumpul. Suatu saat di tengah pengajian, Abah Guru Sekumpul tiba-tiba berdiri dan langsung berteriak. Ada api,
Ayo lakas padamkan apinya, ucap beliau dengan keadaan panik. Ternyata, saat itu tengah terjadi kebakaran besar di kota baru, Pulau Laut. Walhasil, akhirnya beliau pada saat Minggu siang itu sudah di Martapura, untuk sowan dengan Abah Guru Zaini. Kebetulan siang itu Guru Zaini sedang menerima tamu. Sebelum Guru Muhammad bicara, Guru Zaini sudah menyerahkan sejumlah uang sambil berkata, "Ini gantinya ayam kamu, yang tadi kamu buat ongkos naik taksi." Sang tamu cuma bisa melongo, bingung, dan mengucap terima kasih. Ini adalah kisah tentang karomah Abah Guru Sekumpul, yang mana beliau dapat menghadiri ibadah haji di Tanah Suci, walau saat itu dirinya sedang berada di rumah. Riwayat ini dikisahkan oleh Guru Bakri, tentang beberapa karomah dari Abah Guru Sekumpul yang diketahuinya. Karena semasa Abah Guru Sekumpul masih ada, Guru Bakri banyak menyaksikan sendiri kelebihan Guru Sekumpul. Saat musim haji waktu itu, Guru Bakri sedang menunaikan ibadah haji. Dan kebetulan di kota Mekah sedang turun hujan. Waktu itu sedang ada Haji Akbar, yang mana Guru Bakri dan rombongannya kebetulan sedang mengikuti. Kisahnya, Guru Bakri saat itu bersama rombongan melihat Abah Guru Sekumpul sedang mengenakan ihram. Beliau terlihat saat sedang tawaf dan ketika sedang berada di Padang Arafah. Untuk meyakinkan dirinya, Guru Bakri menelpon temannya di Kalimantan, untuk menanyakan keberadaan Guru Sekumpul dan majelis beliau. Temannya berkata, bahwa Guru Sekumpul sedang ada di pesantren, dan majelis Sekumpul juga akan berlangsung. Untuk lebih memastikan lagi, setelah pulang dari Tanah Suci, Guru Bakri langsung menuju kediaman Abah Guru Sekumpul. Di sana dia bertemu Ibu Rohmah, yang merupakan adik Guru Sekumpul. Guru Bakri kemudian bertanya, apakah Guru Sekumpul tahun ini berangkat haji? Ibu Rohmah kemudian berkata, bahwa Abah Guru Sekumpul tidak haji tahun ini. Namun Ibu Rohmah pernah menjumpai Abah Guru Sekumpul sedang memakai baju ihram. Saat itu, Ibu Rohmah lewat depan kamar Guru Sekumpul, yang kebetulan pintu kamar beliau sedikit terbuka. Ibu Rohmah juga heran, dan bercerita kepada Guru Bakri, bahwa kain yang Guru Sekumpul pakai nampak basah, seperti habis kehujanan. Mendengar kesaksian Ibu Rohmah, Guru Bakri menjadi yakin, bahwa yang dilihatnya waktu tawaf dan di Padang Arafah adalah Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul memang seringkali terlihat hadir di beberapa tempat secara bersamaan. Itulah salah satu dari karomah kewalian yang dimiliki Abah Guru Sekumpul. Pada suatu hari, datang rombongan para habaib dari berbagai daerah ke Kalimantan Selatan, tepatnya ke kediaman Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, atau yang kita kenal sebagai Abah Guru Sekumpul. Sudah tradisi beliau untuk memuliakan tamu-tamu. Abah Guru apabila menerima tamu dari luar daerah, apalagi para habaib, maka Abah Guru Sekumpul akan meminta tamu tersebut untuk menginap beberapa hari di kediaman beliau. Beliau sendiri yang turun tangan untuk melayani para tamu tersebut. Istilah tamu adalah raja, sangat terlihat dari sikap dan perilaku Abah Guru Sekumpul terhadap para tamu-tamu beliau. Singkat cerita, sampai pada akhirnya rombongan para habaib itu hendak akan pulang. Maka bergantianlah Abah Guru Sekumpul menyalami satu persatu para habaib tersebut, yang jumlahnya puluhan orang. Tapi ada yang aneh saat itu. Sambil Abah Guru bersalaman dengan satu persatu dari para habaib tersebut, sambil Abah Guru mengambil uang dari kantong baju beliau, kemudian memasukkan uang tersebut ke kantong baju satu persatu para habaib tersebut. Al-Habib Mukshin bin Al-Habib Agil bin Syahab, yang berdiri di dekat Abah Guru Sekumpul, saat itu sangat mengetahui, bahwa di kantong baju Abah Guru tidak ada apa-apa. Habib Muhsin sangat yakin, jika sebenarnya kantong baju Abah Guru kosong, dan tidak terlihat mengembung oleh jumlah uang yang banyak. Terus-terusan Abah Guru juga mengambil uang dari kantong baju beliau, yang seperti tidak ada habisnya, untuk beliau berikan kepada satu persatu para habaib tersebut. Tidak terasa, selesailah Abah Guru menyalami dan memberikan uang tersebut kepada seluruh tamu habaib yang jumlahnya puluhan orang tersebut. Lalu mendekatlah Habib Muhsin muda kepada Abah Guru. Maka berkata Abah Guru Sekumpul kepada Al-Habib Mukshin, "Tidak usah terkejut ya Habib, diam saja kalau engkau telah mengetahuinya."
beberapa kisah karomahnya Abah Guru, diantaranya saat beliau masih di kampung keraton. Abah Guru sekumpul biasanya duduk dengan beberapa orang, sambil bercerita tentang orang-orang terdahulu, untuk mengambil pelajaran dari kisah itu. Suatu saat, beliau bercerita tentang buah rambutan, yang saat itu belum musimnya. Tiba-tiba, beliau mengacungkan tangannya ke belakang, seolah-olah mengambil sesuatu. Dan mendadak, di tangan beliau sudah memegang buah rambutan matang, yang kemudian beliau makan. Dikisahkan, beliau juga bisa memperbanyak makanan. Setelah makan sepiring sampai habis, tiba-tiba makanan di piring itu penuh lagi, seakan-akan tak dimakan olehnya. Di kisah yang lain, ada karomah Abah Guru yang mampu mempertemukan seorang Habib dengan Rasulullah. Tarim Hadramaut adalah kota para habaib, dan banyak melahirkan para wali kutub. Ada seorang Habib sepuh yang bernama Habib Ahmad Assegaf, yang dikenal telah mengarang qasidah Baina Katifaihi Alamah. Sehingga, di Martapura beliau kemudian terkenal dengan sebutan Habib Baina Katifai. Beliau ini seumuran dengan Al-Kutub Habib Abdul Qadir Jeddah. Diketahui, beliau ini mempunyai kelebihan. Pada malam hari, beliau terbiasa bermimpi dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib-habib zaman dulu, walau sering bermimpi dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka masih sakit hati kalau belum bertemu secara terjaga dengan baginda Nabi. Akhirnya, beliau mendapat isyarat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Ahmad, kalau kamu ingin bertemu saya, maka temuilah Zaini orang Martapura Banjarmasin. Maka bergegaslah beliau menuju Martapura, yang diketahui berada di Indonesia. Dan sesampainya di Jakarta, beliau dihalang-halangi oleh orang yang dengki dengan guru sekumpul. Akan tetapi, beliau tak menghiraukannya, dan mampu menerobosnya, karena beliau ingat dengan isyarat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, akhirnya bertemulah Habib Ahmad Assegaf dengan guru sekumpul. Beliau kemudian mengutarakan maksud kedatangannya. Kemudian oleh guru sekumpul diberi amaliyah-amaliyah, yang kemudian beliau amalkan. Tidak berapa lama setelah itu, pada suatu pagi Habib Ahmad Assegaf melaporkan ke guru sekumpul, tentang pertemuannya secara yaqodzah atau terjaga, dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh guru sekumpul kemudian dijawab, "Sebelum ke tempat Anda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui saya terlebih dahulu." Langsung seketika Habib Ahmad memeluk guru sekumpul. Kelebihan lain yang dimiliki guru sekumpul adalah, beliau mampu hafal Al-Quran sejak berusia 7 tahun. Beliau juga hafal tafsir Jalalain pada usia 9 tahun. Dalam usia kurang lebih 10 tahun, sudah mendapat khususiat, atau anugerah, berupa kasyafisi, yaitu melihat dan mendengar apa yang ada di dalam atau yang terdinding. Pada usia 9 tahun pas malam Jumat, guru sekumpul pernah bermimpi melihat sebuah kapal besar turun dari langit. Di depan pintu kapal berdiri seorang penjaga dengan jubah putih, dan di daun pintu masuk kapal tertulis Safinah Al-Aulia, yang berarti kapalnya para wali. Beliau ingin masuk, tapi dihalau penjaga hingga tersungkur, dan beliau pun terbangun. Pada malam Jumat berikutnya, ia kembali bermimpi hal serupa. Pada malam Jumat ketiga, ia juga kembali bermimpi serupa. Tapi kali ini, ia dipersilahkan masuk dan disambut oleh salah seorang syekh. Ketika sudah masuk, ia melihat masih banyak kursi yang kosong. Saat guru sekumpul merantau ke Jawa untuk mencari ilmu, tak disangka, orang yang pertama kali menyambutnya dan menjadi gurunya, ialah orang yang menyambutnya dalam mimpi tersebut. Salah satu karomahnya beliau, yakni Abah Guru pernah mengisahkan dirinya di hadapan jamaah pengajian, bahwa dirinya pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Hal itu terjadi saat beliau ziarah ke makam Rasulullah di Madinah, tatkala bertemu dengan penjaga makam Rasulullah yang bernama Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad sendiri tidak lain adalah keturunan Syekh Saman Al-Madani Al-Hasani, pendiri tarekat Samaniyah. Perlu diketahui, dalam bertarekat, Abah Guru sekumpul memang mengikuti tarekat Samaniyah. Oleh sebab itu, beliau memiliki ikatan batin dengan keturunan pendiri tarekat itu. Sehingga, beliau pun bisa langsung berziarah depan makam Nabi,
Tak lain karena pertemuannya penjaga makam Nabi tersebut. Dikisahkan, Sayyid Muhammad inilah yang membawa Abah Guru sekumpul. Kebetulan, Sayyid Muhammad mendapat waktu untuk menjaga kubahnya Rasulullah di malam Jumat. Saat itu, Abah Guru sekumpul dibawa Sayyid Muhammad masuk ke makam Rasulullah. Dalam kesaksiannya, pintu makam Rasulullah itu ternyata berlapis, dan dindingnya hijau. Dibukalah dinding hijau, lalu terdapat dinding kuning, kemudian terdapat dinding putih, dan setelah dinding putih dibuka, langsung terlihat nisan Nabi Muhammad SAW. Saat sampai di depan makam Rasulullah ini, terjadi peristiwa luar biasa yang dirasakan oleh Abah Guru sekumpul. Beliau melihat batu nisan Rasulullah bergetar dan bergoyang-goyang hingga terlihat bergerak, dan keluarlah Rasulullah. Kemudian Abah Guru sekumpul mencium dan memeluk sang kekasih Allah, sekaligus manusia yang paling sempurna tersebut. Di dalam penglihatannya, yang dipeluk adalah nisan. Ini nyata dalam hidup saya, dan tidak akan pernah saya lupakan. Ini yang akan kita jaga, supaya kita jangan ujub dan takabur, kata Guru sekumpul menceritakan kisahnya dalam sebuah ceramah. Saat mengisahkan di depan makam Nabi tersebut, mata Abah Guru sekumpul berkaca-kaca terlihat berhenti, seperti merasakan sesuatu yang sangat mengesankan hidupnya. Untuk itu, dia mengajak seluruh umat Islam untuk selalu menjaga ikatan batin dengan Rasulullah. Sejak kecil, beliau dididik orang tuanya, Haji Abdul Ghani dan Hajjah Masliyah binti Haji Mulia, dan juga sang nenek yang bernama Salbiah. Mereka menanamkan akhlak, kedisiplinan dan pendidikan tauhid, serta belajar membaca Al-Quran. Selain karomah sebagai wali Allah, perjalanan hidup Abah Guru sekumpul dimulai pada usia 7 tahun. Beliau menimba ilmu di madrasah di kampung Keraton Martapura. Sejak usia 10 tahun, Abah Guru sekumpul telah dikaruniai kasyaf visi, yakni beliau mampu melihat dan mendengar apa-apa yang tersembunyi atau hal-hal gaib. Pada usia 14 tahun, beliau dikaruniai futuh atau pencerahan spiritual, saat membaca sebuah tafsir Quran. Pada masa remajanya, Guru sekumpul menghabiskan waktu menimba ilmu hingga ke pesantren Datu Kalampian Bangil, Jawa Timur. Selain itu, beliau berguru kepada Syekh Falah di Bogor. Beliau juga mendalami syariat dan tarekat kepada Syekh Muhammad Yasin Padang di Mekah, Syekh Hasan Masyad, Syekh Ismail Yamani, Syekh Abdul Qadir Albar, Syekh Sayyid Muhammad Amin Qutbi, dan juga ke Al-Alama Ali Junaidi Berau, bin Jamaluddin bin Muhammad Arsyad. Atas petunjuk Syekh Ali Junaidi, beliau kemudian belajar kepada Syekh Fadil Muhammad Guru Gadung. Kepada Guru Gadung ini, Guru Ijai atau guru sekumpul belajar tentang ajaran Nur Muhammad. Diketahui, Abah Guru dalam mendapat ijazah Maulid Simtud Duror, beliau mendapatkan dari sahabat karibnya, yakni Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi. Abah Guru sekumpul sempat mengajar di pesantren Darussalam Martapura selama 5 tahun. Beliau kemudian membuka pengajian di rumahnya sendiri pada 1970-an, didampingi kiai terkenal, yakni Guru Salman Bujang, atau Guru Salman Mulia. Pada 1988, beliau pindah ke Kampung Sekumpul, dan membuka kompleks perumahan Ar-Raudhoh atau Dalam Regol. Sejak itulah, kewibawaan dan harismanya memancar luas dan banyak tamu berdatangan, bahkan dari Malaysia, Singapura dan Brunei. Sebagian datang untuk berguru, sebagian mencari berkahnya, dan sebagian ingin berbayat tarekat Samaniyah. Beberapa tokoh nasional juga pernah mengunjungi Guru sekumpul diantaranya Amin Rais, Gus Dur, Kiai Haji Agim, dan banyak tokoh-tokoh lainnya. Sejak kecil, Guru sekumpul sudah memperlihatkan sifat mulia, penyabar, ridho, pemurah, dan kasih sayang terhadap siapa saja. Kasih sayang yang ditanamkan ayahnya telah membuatnya berhati lembut, penyayang, dan pemurah kepada semua orang. Sebagai ulama, Abah Guru sekumpul sangat dikenal sebagai orang yang lembut, kasih sayang, sabar, dermawan dan tekun. Tak hanya dikenal memiliki karomah dan makom kewalian yang tinggi, Abah Guru sekumpul juga dikenal sebagai pribadi yang santun, penyayang, dan sangat bijaksana dalam memberikan wejangan-wejangan bagi para jamaahnya. Berikut ini akan kami sampaikan kalam mutiara dari Abah Guru sekumpul. Hidup di akhir zaman ini, jalan menuju Allah yang paling selamat ialah dengan memperbanyak sholawat. Aku dijalankan guruku di jalan sholawat,
Maka aku juga menjalankan muridku di jalan solawat, yakni memperbanyak baca solawat. Perbanyaklah beribadah sebelum nikah, supaya keturunan kita hidupnya nyaman. Kalau dari balik sampai tua yang diurusnya hanya dunia, maka jahanam sudah menunggu di akhirat, hendaknya orang memikirkan dunia sekedar perlunya saja. Khusus jam 2 malam sampai subuh adalah majelis orang soleh. Bangunlah walau sebentar, supaya mendapatkan madat mereka, karena pada jam itu semua aulia bangun mendoakan muslimin dan muslimat. Bila tidak penting tidak usah keluar rumah, tidak usah kumpul-kumpul yang tidak memberi manfaat, perbanyaklah membaca solawat, membaca Al-Quran, jaga hati dari sifat merasa hebat, merasa memiliki, merasa suci. Ingat-ingat akan mati, harta diwarisi keluarga, jasad diwarisi cacing, ilmu kembali pada Sang Maha Pencipta hanya dosa yang kita bawa maka syafaat Rasulullah yang kita dambakan. Timbulnya keramat dan sampainya seseorang kepada derajat wali karena istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekecil atau seringan apapun sunnah Nabi, di situ ada sir, atau rahasia hikmah di dalamnya. Jalan paling cepat wasil, atau sampai mencapai makrifat kepada Allah dan Rasulullah, adalah menyenangkan Rasulullah dan guru. Ada dua hal yang utama, yang dapat menyenangkan Rasulullah. Yang pertama hadir majelis ilmu dan mengamalkan ilmu. Yang kedua memuji, mencintai, dan menyayangi Rasulullah, termasuk ahlul bait keturunan Rasulullah, ulama, dan guru. Tiada jalan untuk selamat di akhir zaman ini, melainkan mendekati dan mengambil berkah ulama atau wali, baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Maksud mendekati dan mengambil berkah, yaitu mencintainya, membantunya, bersilaturahim, hadir majelis, mengamalkan segala ilmu, wiridan dan nasihat mereka, serta ziarah ke kubur mereka apabila sudah wafat. Ciri orang tawadu atau rendah diri ialah, dia mau menerima kebenaran, meskipun kamu dengar dari mulut anak kecil. Menutup aurat wajib hukumnya, dan menutupi kemuliaan diri lebih wajib hukumnya. Biasa-biasa sajalah jadi orang itu. Usahakanlah dirimu ada di hatinya wali, karena hati wali selalu dipandang Allah dengan hujanan rahmatnya. Dan jika kamu ada di hati mereka, maka kamu pun mendapat hujanan itu. Di antara obat penerang hati adalah, pertama baik sangka kepada Allah, kedua baik sangka kepada Rasulullah, ketiga baik sangka kepada aulia Allah, keempat baik sangka kepada orang Islam, dan yang kelima selalu bersyukur dengan apa yang ada. Ciri orang yang cinta adalah, yang didengarnya cuma ucapan kekasihnya, dan yang disebut cuma nama kekasihnya. Ibadah orang arif billah cuma menzohirkan mahabbah kepada Allah saja, bukan karena mengharap surga atau takut masuk neraka. Supaya disayangi para aulia, Allah yaitu sering-sering kirim Fatihah kepada mereka. Barang siapa cinta orang soleh dan membesarkannya, maka Allah akan memberikan keturunan yang soleh pula. Supaya hidup penuh barokah, maka sayangilah, dan cintailah para aulia Allah. Aku selalu berada di dalam ruh pecinta-pecintaku. Apabila ada rasa rindu di hati kalian, berarti aku maujud sudah di batin kerinduan kalian. Bacaan ketika Abah sekumpul minum obat dan minum air putih. Bismillahirrohmanirrohim, nawaitu syifa, bibarokatil Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling celaka itu senang mendapat pujian orang lain. Padahal sifat yang dipuji orang itu tidak ada padanya. Menyukuri ilmu adalah dengan mengamalkannya, menyukuri amal dengan ikhlas, menyukuri ikhlas dengan istiqomah. Sakaratul maut itu mudah bagi orang yang rajin membaca istighfar. Supaya tidak hancur di dalam kubur, adalah mencintai aulia, dengan cara sering membaca riwayat mereka. Supaya mati kita dalam keadaan beriman dan husnul khotimah, adalah jangan sekali-kali kita melihat kekurangan dan keburukan orang lain. Apapun pekerjaannya, jadi PNS, pedagang, pengajar, buruh, atau guru, usahakanlah kalau bisa seminggu sekali duduk di majelis ilmu, berkumpul dengan para ulama dan para habaib untuk menuntut ilmu agama, karena inilah jalan yang paling diridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takkan pernah bisa berkawan selama kita masih memandang dosa daripada kawan kita. Oleh sebab itu, pandanglah diri dahulu sebelum memandang diri orang lain.
Orang yang beriman, ketika tertimpa musibah, ia menganggap itulah hari raya bagi dirinya, karena dosanya dibersihkan oleh Allah. Jika kita ini kehilangan sesuatu, itu tandanya Allah menghilangkan yang tidak baik untuk kita. Sebagai contoh, misalnya TV hilang di rumah, mungkin TV itu subhat, atau kita membelinya tidak berakad jual beli. Adapun teman juga seperti itu. Allah memisahkan kita dengan teman kita itu, mungkin teman kita itu nantinya membuat, atau memberi pengaruh tidak baik untuk kita. Orang yang tidak kita senangi, malah dijadikan teman, sebab mungkin nanti orang yang tidak kita senangi itu, akan bermanfaat untuk dia. Jadi, Allah mengaturkan kita yang baik-baik datang, yang tidak baik menjauh. Mudah-mudahan kita ikhlas, dan mampu sabar dengan apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala kepada kita. Barang siapa mengamalkan doa berikut ini. Ya Allah, ampunilah umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatilah umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, lengkapilah kekurangan umat Sayyidina Muhammad. Bacalah 4 kali sesudah sholat subuh. Apapun di antara fadilah mengamalkannya adalah dimasukkan jumlah martabat fadilah wali kutub, dijadikan kaya dan mudah rizkinya, naik pangkat dunia dan akhiratnya, akhir umurnya husnul hatimah, dan lain-lain. Tetapi selain kita membaca doanya, perlu diamalkan dalam kehidupan. Harus siap mengampuni atau memaafkan kesalahan orang lain. Harus kasih sayang terhadap umat Rasulullah. Harus siap menutupi kekurangan dan aib umat Rasulullah. Harus menyenangkan hati umat Rasulullah. Demikianlah manakib, serta kisah karomah dari Sang Waliullah, Abah Guru Sekumpul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.